Pernahkah lo ketemu sama orang yang suka membicarakan dirinya sendiri? Kira-kira lo tahu nggak kenapa orang itu suka membicarakan tentang dirinya sendiri? Kalau lo pernah ketemu sama orang model gini, mungkin video ini cocok untuk lo. Kalau sekiranya lo nggak pernah ngalamin atau ketemu orang semacam itu, video ini mungkin nggak cocok untuk lo. Mending skip aja deh dari sekarang, karena video ini topik yang dibahas adalah alasan kenapa orang suka membicarakan dirinya sendiri. Yoi bro, kita mulai ya. Lo tahu nggak? Di antara orang-orang itu, ada orang yang suka membicarakan dirinya sendiri. Ya walau nggak semua orang seperti itu, tapi setidaknya jika lo pernah atau nanti ketemu orang model gini tuh, rasanya capek bro. Iya bro, karena gue juga pernah, bahkan sering ngalamin bro. Makanya gue sekarang bikin video seperti ini tuh. Karena gue nggak mau lo buang waktu hanya untuk dengerin cerita orang yang nggak relevan sama lo. Oke, sekarang kita masuk ke intinya ya bro. Kenapa ada sih orang yang suka membicarakan dirinya sendiri? Apa sih alasannya? Selamat datang di channel Ruang Suara Jiwa. Alasan kenapa orang suka membicarakan dirinya sendiri, ya tentu ada alasannya bro. Gini ya bro, orang suka membicarakan dirinya sendiri karena beberapa alasan psikologis dan sosial. Berikut beberapa alasan utamanya. Pertama, otak manusia menikmati bicara tentang diri sendiri. Studi neuroscience menunjukkan bahwa berbicara tentang diri sendiri mengaktifkan pusat kesenangan di otak, sama seperti ketika seseorang makan makanan enak atau menerima hadiah. Orang senang membicarakan dirinya karena secara biologis itu memberi rasa nyaman dan kepuasan. Kedua, butuh pengakuan dan validasi. Banyak orang berbicara tentang dirinya sendiri karena mereka ingin merasa dihargai, dipahami, atau diterima oleh orang lain. Jadi kesimpulannya bro, mereka ingin diakui keberadaannya, didengar, atau mendapat apresiasi atas pencapaian mereka. Ketiga, tidak sadar atau kurang peka terhadap orang lain. Beberapa orang tidak sadar bahwa mereka terlalu banyak bicara tentang dirinya sendiri. Mereka mungkin kurang mendengarkan atau tidak terbiasa bertanya balik. Mereka sebenarnya tidak berniat buruk bro, hanya saja tidak memiliki keterampilan komunikasi yang seimbang ya bro. Itu ada ilmu dan latihannya ya bro, jadi bukan soal karakter aja. 4. Mencoba membuktikan diri atau insecure. Kadang gini bro, orang yang sering bicara tentang dirinya sendiri sebenarnya merasa kurang percaya diri. Dia ingin meyakinkan orang lain dan dirinya sendiri bahwa mereka hebat atau berharga. Semakin seseorang merasa kurang percaya diri, semakin besar kemungkinan mereka membicarakan diri sendiri untuk mendapat validasi bro. Kelima, budaya atau kebiasaan sosial. Di beberapa lingkungan, membicarakan pencapaian dan pengalaman pribadi dianggap normal sebagai cara bersosialisasi. Tapi ingat bro, itu hanya di beberapa lingkungan aja. Artinya, nggak semua orang bakal suka. Mereka mungkin berpikir itu cara terbaik untuk membangun hubungan. Padahal bro, komunikasi yang baik juga butuh mendengarkan orang lain. Sekarang, jika bro ketemu orang seperti itu, gimana bro? Apa yang akan lo lakuin dan bagaimana cara menghadapinya? Ya kalau lo nggak keberatan untuk terus dengernya, ya nggak apa-apa juga. Tapi gimana kalau udah lewat batas bro?
Kalau lo merasa terganggu dengan orang yang terus membicarakan dirinya sendiri, ini cara menghadapinya, bro. Alihkan pembicaraan dengan pertanyaan lain. Contohnya, lo bilang, "Oh ya, ngomong-ngomong, gimana menurutmu tentang titik-titik?" Intinya, alihkan ke hal lain, bro. Atau lo coba ubah pola komunikasi, bro, dengan memberi komentar yang mengajak mereka untuk lebih reflektif. Seperti lo bilang, "Menarik, terus gimana perasaanmu tentang itu?" Jika terlalu berlebihan, batasi interaksi agar tidak menguras energi mentalmu, bro. Jadi kesimpulannya gini, bro, orang membicarakan dirinya sendiri karena mereka menikmatinya secara biologis, ingin validasi, kurang peka, insecure, atau hanya kebiasaan sosial. Lo nggak perlu selalu ikut larut dalam pembicaraan mereka. Kalau mulai terasa melelahkan, lo coba deh alihkan pembicaraan atau atur batasan interaksinya. Terus, bagaimana jika orang itu temen lo, atau pacar lo, atau rekan kerja lo, dan atau bahkan bos? Apakah lo akan mempertahankannya meski itu bisa aja mengganggu ke mental lo, bro? Apakah menurut lo layak dipertahankan? Bagi gue, itu tergantung seberapa besar dampak mereka terhadap hidup dan kesejahteraanmu, bro. Berikut beberapa pertimbangan, bro, untuk memutuskan apakah teman, pacar, rekan, atau bos seperti itu layak dipertahankan atau tidak. Pertama, apakah mereka hanya bicara tentang diri sendiri atau masih peduli pada lo? Layak dipertahankan kalau mereka juga mau mendengarkan saat lo berbicara dan peduli pada perasaan lo. Lebih baik jaga jarak kalau mereka hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak pernah mendengarkan saat lo butuh support. Kedua, apakah kehadiran mereka membuat lo lelah atau semangat? Layak dipertahankan kalau meskipun mereka suka bicara tentang dirinya, tetapi kehadiran mereka masih menyenangkan dan membawa energi positif. Lebih baik jaga jarak kalau setiap kali bertemu, lo merasa lelah, bosan, atau tidak dihargai. 3. Apakah mereka bisa berubah atau setidaknya sadar? Layak dipertahankan kalau mereka bisa diajak komunikasi atau setidaknya sadar ketika lo memberikan sinyal bahwa lo juga ingin berbicara. Lebih baik jaga jarak kalau mereka terus mengabaikanmu, bro. Bahkan setelah lo mencoba mengajak bicara dengan lebih seimbang. Keempat, apakah mereka hanya sombong atau insecure? Kadang orang banyak bicara tentang dirinya karena insecure, bukan karena sombong. Kalau mereka sebenarnya insecure, lo bisa memahami mereka dengan cara yang lebih bijak. Layak dipertahankan kalau mereka masih punya sisi baik dan tidak bermaksud merendahkan. Lebih baik jaga jarak kalau mereka suka pamer untuk merendahkan atau menjatuhkan lo, bro. Kesimpulannya, jika mereka masih peduli pada lo, membawa energi positif, dan bisa diajak bicara, lo bisa pertahankan. Jika mereka hanya fokus pada dirinya sendiri, membuat lo lelah, atau suka merendahkan, lebih baik lo jaga jarak sama mereka. Ingat, bro, lo berhak memilih lingkungan pertemanan yang sehat. Jangan ragu untuk menyeleksi orang-orang yang benar-benar membawa dampak positif dalam hidup lo, bro. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya, bro. Salam.